Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Martin Creator, tempat yang ngebahas apa yang dibahas. Nah, aduh gila, gue udah lama banget gue nggak bikin video kayak begini ya. Kenapa gue bikin video kayak gini? Karena kan gue seringnya banyaknya short ya. Nah, karena ini unit ini kayaknya wajib banget untuk direview dan tidak bisa dilewatkan untuk direview ya. Jadi di maraknya permintaan yang banyak tapi sulitnya mencari unit, karena kan kalian taunya cuma si Jun gitu ya, Jingji, Shima kayak gitu. Nah ini ternyata ada Suge juga nih buat yang belum tahu nih. Nah jadi di depan gue ini ada unit Suge ya, yang jelas ini dia masih WGB. Nah seperti apa unitnya? Seperti ini. Oke, jadi kardusnya tuh biasanya kalau barang-barang mahal itu ya kardusnya biasa-biasa aja ya, kayak begini-gini aja udah. Langsung aja kali ya kita buka nih first impressionnya. Ini sebetulnya bukan video unboxing tapi ini video review ya, karena ini wajib buat di review unitnya. Oke, jadi kayak begini nih unitnya nih. Kita mulai dari mana dulu nih? Aduh ya, yang ini dulu lah. Ini dari magazinnya ya, ini udah elektrik ya, dan ini bukanya rada tricky juga sih, dia bukanya di sini ya, ada engselnya. Jadi mungkin untuk yang punya ini nanti, atau mungkin yang make-nya model kayak gini, kalian tuh harus hati-hati ngebukanya karena ini di sininya tuh ada kabelnya ya. Oke, dapat ini, terus dapat muzzle brake ya. Ini plastik, mungkin bukan ABS kayaknya ya, soalnya rada rada lentur-lentur gitu kayak nilon polimer gitu, nggak tau lah pokoknya gitu. Kacamata yang jelas sudah pasti. Terus juga dapat bawaannya itu, dapat baterai 7,4 volt, 1200 mAh ya. Ini baterai Li-ion, dia tipenya itu yang 18650 ya, baterai PB, baterai vape kayak begini nih, cuma 7,4. Terus ini dapat chargernya tuh. Nah, ya chargernya tuh. Oke. Terus jangan ke unitnya dulu, kita coba langsung. Aduh duh. Kita coba ke yang lainnya dulu nih. Ini dapat laser dummy. Laser dummy harusnya di sini sih nyalanya. Oke, bener nyala tuh. Oke, nice banget. Biasanya kalau unit murah kalau dinyalain tuh udah nggak nyala gitu. Tapi masih nyala. Oke. Terus ini center, oke, ada di sini senternya. Nah, oke, begitulah, masih nyala. Oke. Terus wah ini nih, ini sih keren ya, unit dapat tali sling yang kayak begini, ini tebel loh, dan ininya metal gitu tuh, ini metal ya. Jadi ini lu nggak perlu beli tali sling lagi karena ini udah dapat, dan ini bisa disetel panjang pendeknya gitu. Nice banget. Kalau lu beli unit-unit kids atau yang murah itu nggak bisa disetel. Oke, di sini lu udah akan dapat hollow sight. Nah, ini nyalanya di mana ya? Oh, nyalanya yang ini nih, yang hitam ini. Nyalanya dari yang hitam itu, tapi ini harus dibuka dulu. Udahlah, nggak penting. Oke. Terus lu dapet nanas ini. Dia bisa dimiringin, bisa kebuka gitu ya, nanas nih. Mantap, warna tantan. Sama dapet ini nih. Apa ini namanya? Kalau gue bilangnya foregrip ya, tapi mungkin apa ya bahasanya, vertical grip apa ya, itulah intinya. Sama lu dapet ini nih ya, buku panduan, kitab-kitab ya kan. Waduh, ini bahasa Cina semua. Nah, dan yang terakhir, wah anjir berat banget. Jadi ini nih unitnya nih, wah bisa dilihat coba ya. Nah, seperti ini unitnya. Oke. Nah, ini kelas hobi ya, ini kelas hobi bukan kelas toys lagi. Kenapa? Nah, ini bobotnya juga udah berat banget. Oke, kita bahas dari depan dulu nih.
Kenapa gue bilang hobi? Karena ini juga inbarnya dia udah metal ya, inbarnya udah metal dia. Terus juga ini outbar, ini ada outbarnya loh, misal loh dia punya drat ya, jadi bisa dipasang silencer, dipasang itu muzzle brake ya kan. Ini dia udah metal, metal punya nih. Oke, ini nilon, nilonnya cakep banget lagi anjrit. Dapat pisir juga. Oke. Terus kalau untuk dibuka itu kayaknya harus buka baut ini. Gua nggak akan ngebukanya karena ini review kualitasnya aja nih. Nah, ini juga lu dapat pisir belakangnya. Oke. Terus di sini wow, dia semua ini udah rata-rata pakai pin ya di daerah sininya ya. Nah, ini dia pakai pin. Jadi ini bisa lu ganti metal nih. Ada nih yang bagian kayak gini metalnya nih. Apa ini ya? Bagian apa yang namanya ya? Nggak tahu lah. Triggernya sendiri, ini triggernya udah metal cuy, triggernya metal. Waduh, nice banget nih. Ini juga pinnya udah metal metal ya kan. Ini masih plastik. Oke, nilon-nilonan ya. Ini bisa gerak? Oh enggak. Oh tapi ini bisa. Tapi ini di kebelah dua. Kelihatan nggak ya? Nah, tapi ini kebelah dua ini. Ini di pabriknya nih kayak begini nih. Dan wah, ini udah metal nih. Keren 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 keren. Terus ini metal ya. Ini metal nih, si tempat tali selingnya. Ininya metal nggak ya? Si ininya nih. Nggak, kayaknya masih metal ininya. Karena dingin tuh. Kalau ininya enggak. Ini nilon dia. Oke, sama popor juga. Nah, kita balik ke sebelah sini. Oke. Sama ya, masih seperti itu. Oke, di sini ada markingnya HK416D ya. Nah, ini tipenya nih ya. Terus wah, ini bulkheadsnya aktif guys. Box nih, ini metal ya, metal gitu. Nah, ininya selektornya masih nilon ya. Oke, terus dia udah ada locknya dong si ininya nih. Gitu ya. Ada locknya nih dia nih. Jadi harusnya nih, coba ini posisinya benerin dulu. Oke, jadi kalau misalnya nih lu tarik ya begini, ini nggak bisa ditarik ya. Oke, ini nggak bisa ditarik, jadi lu narik harus dua gini biar locknya kebuka. Jadi kalau lu tarik, gokil, dia langsung terlihat dalamnya guys. Nah ya, ini dalam ini ini dia case dari gearboxnya sendiri, dia udah metal. Ini pakai gearbox V2 by the way. Nah terus ini kelihatan ya, si tabung silinder warna hitam. Ini blowbacknya nyangkut, jadi kita pencet nih bulkheads, coba. Wah, jadi ada fitur itunya ya guys ya. Anjay guys, gue sekarang jadinya kan Oke, ada fitur bulkheadsnya jadi kayak aslinya gitu. Coba kita coba aja dulu. Jadi ini pasti gearsetnya udah metal, terus juga gearboxnya case-nya metal. Ini metal juga, ini udah banyak banget metalnya, pantesannya beratnya ya. Nah ini coba kita ini dulu kali ya. Nah kita buka, kita pasang. Wah ini soketnya namanya masih apa ya, nah, jenis apa ya, jenis JST kayaknya. Coba aja kalau misalnya kali aja salah gitu ya namanya, kayak kalau nggak salah sih JST sih ya. Oke, ini dipasang, pasang dulu ya. Ini nggak tahu ya baterainya full atau enggak, lupa lagi, nggak tahu full atau enggaknya. Tapi kemarin nyobain cuma work aja gitu, kayak oke, berfungsi gitu, belum dicas sama sekali. Oke, yaudah ini asal aja dulu pasang karena ini cuma review doang. Seperti ini. Jadi kalau lu main, lu kokang dulu. Oke. Nah, lu pencet bulkheadsnya, anjay, baru selektornya dari save itu lu pindah ke semi, baru wah ini rada lobet nih guys. Coba di auto aja, biasanya di auto lancar sih. Coba ya di auto.
Oke. Oh, anjir, blowbacknya jalan. Harus dicas dulu tapi ya udah gampang. Dan ini mic-nya udah gua isi ya, gua isi gel, coba pasang dulu. Oke. Oke, udah lock semua, udah oke. Nah, kita kokang mic frame, dia jalan. Nah, kalau kita kokang itu, dia mic frame-nya jalan. Oke, kayak begitu. Coba kita shoot. Wow, kenceng banget guys, anjay. Nah, coba kita pakai Chrono. Kita ini dulu, kita cek. Ini kita main cepat aja yang ngeceknya, soalnya baterainya kelihatannya sudah low bed. Aduh. Oke, dites dulu nih. Oke, 241 252. Aduh, kelebihan 241 ya. Pokoknya ini FPS di 250-an, 240 standarnya seperti itu. Dan buat lo orang yang pada pengen ngemodif-modif ini juga enak banget. Dia buat ngebuka atau penyetelan dari dinamonya dari bawah. Jadi lu ganti dinamo itu nggak perlu bongkar semuanya, tinggal lu buka aja ini, ganti dinamo, pasang lagi, setel ulang ininya. Oke. Dan ini bodinya juga udah upper lower, jadi lu kalau pengen ganti spring itu enak banget ya. Harusnya nggak sulit-sulit ya untuk menggantinya. Ya jadi begitulah, menurut gua ini unit gila, ini worth it banget sih. Keren banget ini, keren buat pecinta M4 ini harus banget sih. Buat pecinta M4 ya. Pecinta M4 AK ini harus banget sih ini punya ini. Ini gokil. Ya. Dan kalau misalnya ditanya ini bisa dikonvert jadi AEG nggak? Bisa banget. Bisa banget. Dan ini di atas kertas ini udah keren spesifikasinya. Buat ganti-ganti atau buat upgrade itu udah nggak apa namanya, udah nggak perlu khawatir karena gearboxnya juga dia udah metal, gearsetnya udah metal gitu ya. Jadi udah enak banget deh, udah kuat deh pasti deh buat kalian tuh yang suka ngalamin gear-gear bulat itu. Nah ini unit ini worth it banget nih. Oke, jadi mungkin reviewnya begitu aja ya buat teman-teman yang kali penasaran sama unit Sugi itu seperti apa, kayak begini ya. Jadi keunggulannya ini udah banyak part metalnya, gearboxnya udah metal, gearsetnya metal, triggernya udah metal, ya kan, ada in barnya metal, out barnya metal, ya kan. Cuma ini belum ada sistem hop upnya, sistem mag frame-nya ada, ball catch ada, open dust cover, sama ada blowbacknya metal itu. Oke. Ya jadi gitu aja videonya. Thank you for watching and see you next video. Bye bye.